Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak sekalian, kalian ini kelas 3 ya sekarang ya. Alhamdulillah sudah tambah besar, tambah cantik, tambah ganteng, tambah pinter. Kamu belum kenal saya ya. Saya Ustazah yang ya baru kali ini saya mengajar kamu, yaitu nama saya Ustazah Mahmudah. Ya, semoga yang di kelas 3 mengajar fikih. Fikih itu adalah ya melanjutkan pelajaran di kelas 2 dulu. Dulu mungkin yang mengajar adalah Pak Hamid kalau tidak salah. Sekarang diganti saya, yaitu Ustazah Mahmudah. Kenalkan ya, ini namanya Ustazah Mahmudah yang mengajar fikih di kelas 3. Anak-anak sekalian, apa sih pelajaran fikih itu? Pelajaran fikih yaitu pelajaran yang berhubungan dengan ibadah. Seperti yang dipelajarkan kamu di kelas 1 dulu, yaitu tentang bersuci. Macam bersuci, bagaimana caranya menyucikan atau membersihkan najis. Kemudian di kelas 2 kamu diajarkan caranya bagaimana cara Jawanya cawi yang benar, itu diajarkan di kelas 2. Kemudian kamu diajarkan tentang bacaan atau niatnya wudhu, itu sudah diajarkan semua di kelas 1. Kemudian kelas 2 diajarkan bacaan sholat dan langsung praktek sholat, yaitu ya, mulai dari sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar. Anak-anak sekalian, kemudian di kelas 3 ini kita juga akan meneruskan pelajaran di kelas 1 dan 2, yaitu pelajaran tentang sholat. Yang kemarin di kelas 1, di kelas 2 itu sholat wajib. Maka untuk di pelajaran kelas 3 ini kita akan beranjak atau meneruskan, karena sholat itu ada yang namanya sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Ya, untuk kelas 3 ini kita akan mempelajari sholat sunnah. Anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak kelas 3 ini fikih itu ya melanjutkan pelajarannya, tapi bukunya itu beda. Ya. Kalau kamu di kelas 1 dan 2 itu fikih yang tulisannya itu ada Latinnya, ada Arabnya, dan cetakan dari kalau tidak salah jadi dari LP Ma'arif Jawa Timur. Tapi untuk kelas 3 ini kamu ditingkatkan menjadi anak yang lebih pintar, lebih bisa membaca Arab, kan bisa membaca tulisan Arab ya, karena sudah membaca Qur'annya sudah bagus, maka kita harus bisa membaca Arab dengan bagus. Ya. Jadi ini anak-anak sekalian kitabnya untuk fikih kelas 3. Ya, kamu harus tahu, harus bisa, harus punya. Ya, sambil kita memperkenalkan, kitab ini adalah sama kurikulum dari LP Ma'arif Jawa Timur, pelajarannya juga sama, tapi ditulis sendiri oleh SDNO dengan tulisan Arab. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti ini tulisannya loh. Ini Arab semuanya. Ya, jadi kamu harus bisa nanti membaca ini. Bisa ya? Bisa, anak yang pintar-pintar, anak soleh bisa membaca Quran, karena bisa membaca Quran berarti bisa membaca tulisan Arab ini. Sebelum kita sampai pada pelajaran yang inti dari pelajaran pertama di kelas 1, di kelas 3 ini, ya, maka kamu
tentang sholat. Sholat yang terangkan di kelas 1 dan 2 itu namanya sholat wajib. Kamu masih ingat ya? Sholat wajib itu ada yang kita kerjakan ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kamu pasti juga sudah mengetahui kapan waktunya sholat zuhur. Ya, kira-kira mulai tergelincirnya matahari ya jam sekarang ya kira-kira jam 12 lebih sedikit tuh. Kemudian asar kamu sudah tahu kira-kira sekarang ya jam 3 atau lebih. Maghrib juga sudah tahu semuanya ya, waktu terbenamnya matahari. Isya ya, kalau sudah gelap itu namanya sholat isya. Subuh kira-kira sekarang juga jam 4 lebih sedikit itu melakukan sholat subuh. Itu sholat yang wajib dilakukan oleh siapa? Oleh orang Islam yang sudah balik. Alam yang sudah balik. Lah kamu sudah balik apa belum? Nah ini kalau anak yang sudah balik tidak melakukan sholat 5 waktu itu, maka dia akan mendapat dosa. Kalau belum balik juga harus sholat, karena untuk membiasakan. Kalau sampai anak seusia kamu kelas 3 itu umur berapa ya, kira-kira kelas 3 itu umur 9 10, itu sudah menginjak mau balik, maka kamu harus sholat 5 waktu itu. Nah, jadi walaupun kalau di sekolahan, waktu sekolah sudah masuk, kamu diajarkan sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat duha. Tapi kalau di rumah ya harus sholat. Ya. Di rumah juga harus sholat. Jangan sampai sekolahnya libur, terus sholatnya juga libur. Itu jangan sampai. Karena kamu sudah balik dan sudah menghadapi balik. Maka tetap bagi kamu sekalian, sholat 5 waktu itu tetap harus kamu lakukan. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah ada sholat selain sholat wajib itu yang dipelajari di kelas 3 adalah an-nawafil, nafilah, sholat sunnah. Di pelajaran pertama, ya kamu nanti bisa punya kitab seperti ini. Kalau sekarang belum punya, ya dimaklumi karena memang mungkin belum diambil di sekolahan. Tapi kalau sudah diambil, maka kamu semak yaitu pada halaman 1 pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian atau mengetahui macam-macam sholat sunnah. At-ta'rifu fi sholati atau anwa'is sholatin nafilati. Ya. Berikutnya anak-anak sekalian, sholat sunnah itu apa? Ya, sholat sunnah itu apa? Ini kamu harus bisa membaca loh ya, belajar mulai belajar man nawafilu. Ya. Jadi kalau sudah bisa membaca Quran ya sudah bisa membaca ini man nawafilu. Kalau ada sin ini berarti soal, kalau ada jim berarti jawab. Terus artinya kamu tulis di sini. Ini pengertian sholat sunnah. Man nawafilu artinya apa sholat sunnah itu? Ya, ditulis apa sholat sunnah itu. Kemudian jawabnya huwa ma rajaha syar'u fa'a fi'luhu wa jawwaza tarkuhu. Sholat sunnah ialah sholat yang ketika kita kerjakan
akan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Ini bedanya antara sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak dikerjakan dosa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau sholat sunnah itu ada keringanan. Keringanan artinya kalau dikerjakan tetap mendapat pahala yang besar sekali, tapi kalau tidak dikerjakan kita tidak akan mendapat dosa. Tapi jangan sampai kita remehkan, ya sunnah kok gak dikerjakan gak apa-apa, jangan gitu. Kalau ada waktu, kalau mampu tetap harus kita kerjakan, karena untuk menambah pahala dari apa yang sudah kita capai. Berikutnya, sholat sunnah itu ada berapa macam? Bermacam-macam sholat sunnah itu. Soal kam nau'anin nawafilu. Ada berapa macam sholat sunnah itu? Sholat sunnah itu ada berapa macam? Jawab. Ya, jawabnya jim itu jawab an-nawafilu nau'ani. Sholat sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama ar-rawatibu. Sholat sunnah rawatib. Harus diingat-ingat. Ini pelajaran baru. Sholat sunnah rawatib. Ar-rawatibu. Apa sholat sunnah rawatib itu? Wahuwa tabi'un lil faroidi. Yaitu sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nanti di pelajaran berikutnya diterangkan sebelum itu artinya sholat apa dan sesudah sholat itu artinya sholat apa. Ini nanti diterangkan di pelajaran berikutnya. Jadi yang pertama sholat rawatib, sunnah rawatib yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Kemudian yang kedua ghairur rawatibi. Ghairur rawatibi yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Berarti sholat itu sendirian, tidak dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, tapi dilakukan sendiri. Seperti sholat duha, sholat hari raya, sholat tahajud. Itu semuanya adalah ghairu rawatib, tidak mengikuti sholat fardu. Jadi anak-anak sekalian saya ulang lagi, macam-macam sholat sunnah ada 2. Sholat yang mengiringi sholat fardu disebut sholat rawatib. Nanti akan diterangkan seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak mengiringi atau tidak mengikuti sholat fardu disebut sholat sunnah ghairu rawatib, seperti sholat duha dan lain-lainnya. Anak-anak sekalian, hanya ini dulu pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mempunyai buku ini, bisa membaca dengan lancar, bisa mengartikan dan bisa memahami. Demikian anak sekalian, kata ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.